Video kali ini saya akan mencoba mengulas kembali terkait dengan kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki yang sekarang masih belum ada titik terang buat khususnya para terpidana yang masih di penjara pada saat ini atau yang masih melakukan upaya-upaya hukum untuk kemudian dibebaskan dari penjara. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah hal yang memang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan nanti oleh majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali terpidana atau yang sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali, yaitu saka tatal, kemudian terpidana yang lainnya yang sudah melakukan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, hal yang pertama yang saya sampaikan di sini adalah sebelumnya pada video saya pernah menyampaikan bahwa di dalam berkas terpidana ini ada 2 laporan kepolisian. Laporan kepolisian ini sebagaimana saya mendapatkan informasi dari informan adalah pertama ada LP atau laporan kepolisian nomor 953 dan laporan kepolisian nomor 448. Ini saya sudah memastikan bahwa betul di dalam berkas itu ada laporan tersebut. Pertanyaannya adalah waktu itu majelis hakim ketika memeriksa perkara ini, kenapa tidak melihat, kenapa tidak mempertimbangkan terkait dengan laporan kepolisian tersebut? Harusnya ketika melihat laporan kepolisian ada 2, maka hakim harusnya memikirkan bahwa ini ada kekeliruan dalam proses penyidikan sampai dengan penuntutan. Sehingga dalam pemeriksaan, dalam mengadili dan memutus perkara ini, harusnya hakim mempertimbangkan itu. Bukan kemudian hanya mempertimbangkan dengan apa yang disampaikan oleh penuntut umum. Harusnya kan berkas yang disampaikan oleh penuntut umum itu adalah berkas yang didapat dari pihak kepolisian yang kemudian disampaikan di pengadilan sebagai dasar penuntutan. Dan semuanya biasanya diperiksa oleh majelis hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setelah saya melihat 2 putusan, yaitu putusan nomor 3 dan kemudian putusan nomor 16 pada tahun 2016 dan 2017. Putusan nomor 3 ini adalah putusan terhadap terpidana Rivaldi dan Eko. Dan putusan nomor 16 adalah putusan saka tatal. Nah, di dalam putusan saya telah kemudian melihat putusan-putusan ini, ternyata ada beberapa yang dihadirkan, ada juga beberapa yang tidak dihadirkan. Tidak semua terpidana ini dihadirkan sebagai saksi. Apalagi waktu itu juga tidak dihadirkan dokter yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap 2 jenazah di Rumah Sakit Gunung Jati. Di mana saya bisa menemukannya? Saya menemukan di dalam putusan ini. Ya, di dalam putusan saka tatal nomor 16 tahun 2016. Di mana waktu itu jaksa penuntut umum hanya menghadirkan, saya sudah catat di sini, hanya menghadirkan 16 saksi. Dan kebanyakan saksi yang dihadirkan adalah dari pihak kepolisian. Sedangkan saksi terpidana yang dihadirkan di sini saya mencatat hanya 3 orang, yaitu waktu itu Sudirman, Supriyanto, dan Jaya. Dan yang lainnya itu tidak pernah dihadirkan, apalagi Aib dan Dede itu tidak pernah hadir di persidangan. Namun BAP-nya waktu itu, BAP Aib dan BAP Dede ini dimasukkan ya ke dalam putusan tersebut. Dan sebagaimana saya sebelumnya pernah menyampaikan, bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah maka tidak dianggap sebagai alat bukti, ya. Di mana di dalam pasal 185 disebutkan bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan saksi yang dinyatakan di dalam persidangan. Artinya, keterangan saksi Aib dan Dede ini memang tidak termasuk, ya, harusnya tidak dipertimbangkan gitu ya. Kemudian kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian para terpidana yang lain itu di dalam perkara
Sakat Tatal itu tidak dihadirkan. Kenapa yang dihadirkan waktu itu semuanya kebanyakan malah dari pihak kepolisian. Itu yang kemudian yang kedua. Yang berikutnya, justru terbalik di dalam putusan perkara Rivaldi dan Eko, dihadirkan saksi oleh JPU waktu itu adalah lebih dari hampir 30-an orang ya. Ini 26 saksi ya. Saksi JPU itu ada 26. Kemudian saksi verbalisan waktu itu dihadirkan juga 5 orang. Kemudian dihadirkan dokter spesialis forensik yaitu Pak Andi Nurul Rohman. Kemudian dihadirkan saksi verbalisan lagi, tambahan 2 orang. Waktu itu juga tidak dihadirkan Aib dan Dede. Nah, pertanyaannya waktu itu, dokter forensik atau dokter yang memeriksa jenazah pertama kali waktu datang di Rumah Sakit Umum Gunung Jati dihadirkan. Pertanyaannya, kenapa kemudian di dalam pertimbangan majelis hakim, dalam putusan perkara ini, tidak dipertimbangkan terkait dengan keterangan atau BAP yang disampaikan oleh 2 dokter. Sedangkan keterangan tersebut disampaikan di pihak kepolisian dan juga sempat dihadirkan atau diminta keterangan di persidangan. Nah, di mana sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa visum itu ada 4, masing-masing 2 kali. Ada yang visum 190, kemudian ada visum 170, kemudian ada visum 76 dan 77. Sehingga menjadi pertanyaan buat majelis hakim ya, yang memeriksa perkara ini waktu itu. Saya lihat ini ada kekeliruan dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Harusnya memeriksa secara sepenuhnya dong berkas-berkas yang disampaikan. Tidak mungkin hanya mendapatkan berkas kemudian tidak dibaca satu-satu. Nah, kemudian Dr. Andi Nur Rohman ini di dalam putusan perkara Sakat Tatal hanya dibacakan. Ya, hanya dibacakan. Ini keterangan disebutkan sebagai keterangan ahli. Di mana sesuai dengan pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa keterangan ahli adalah keterangan ahli yang dinyatakan di dalam persidangan. Jadi kalau hanya dibacakan sehingga tidak bisa dipedomani oleh sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Ini sangat keliru. Kemudian 2 dokter juga tidak dihadirkan, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa dokter yang memeriksa pertama kali itu tidak dihadirkan di dalam, terbukti ya di dalam putusan Sakat Tatal itu tidak ada. Yang berikutnya bahwa ada beberapa yang saya pernah sampaikan sebelumnya yang menjadi dasar atau dalil-dalil yang bisa diajukan di dalam permohonan peninjauan kembali oleh penasihat hukum dalam melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara ini. Kemudian saya tambahkan di sini sebagaimana saya sebutkan tadi, kemudian saya tambahkan lagi bahwa di dalam perkara yang telah diputus ini perlu dilihat satu persatu berkasnya, apakah di dalam pemeriksaan saksi tersebut bersesuaian atau tidak. Ataupun kalau bersesuaian, apakah kemudian saksi itu keterangannya yang diambil di dalam persidangan atau yang diambil dari berita acara pemeriksaan di kepolisian. Kalau hanya diambil dari berita acara pemeriksaan di kepolisian, maka seharusnya sepenuhnya keterangan tersebut tidak bisa dijadikan pedoman oleh majelis hakim di dalam persidangan. Nah, hakim nggak boleh keliru untuk kemudian menjadikan bukti yang sah atau alat bukti yang sah, keterangan saksi yang tidak dihadirkan di persidangan, sekalipun di dalam pasal 185 disampaikan memang keterangan saksi yang tidak disumpah adalah bukan alat bukti, namun jika bersesuaian ya dengan saksi yang lain maka bisa dijadikan tambahan alat bukti.
Ya, kalau disebut tambahan alat bukti artinya tidak sepenuhnya dong, ya kan? Artinya harusnya ya bisa dikesampingkan, bisa kemudian tidak dijadikan pedoman dalam pertimbangannya. Karena fakta yang harus dilihat adalah keterangan yang disampaikan di persidangan. Kemudian, mari kita mengawal ya, kemudian upaya hukum yang sedang dilakukan sekarang, baik itu upaya hukum diajukan oleh penasihat hukum Saka Tatal. Kemudian saya memberikan informasi juga bahwa 5 terpidana yang selama ini ditunggu-tunggu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, sebagaimana saya telusuri tadi Pengadilan Negeri Cirebon, bahwa telah didaftarkan ya permohonan peninjauan kembali untuk 5 terpidana, dan permohonan peninjauan kembali ini tadi saya mengecek bahwa didaftarkan pada tanggal 14 Agustus 2024. Untuk persidangannya saya belum mendapatkan informasi yang pasti kapan, tetapi mari kita tunggu, mari kita kawal. Mari kita lihat bukti-bukti baru yang disampaikan nanti oleh penasihat hukum di dalam persidangan. Kemudian mari kita lihat dalil-dalil yang diajukan di dalam peninjauan kembali. Di mana dari beberapa video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan dalil-dalil yang bisa digunakan oleh penasihat hukum untuk melakukan upaya peninjauan kembali dalam perkara ini. Mudah-mudahan ya, ada yang dipakai, ataupun kalau memang dianggap bahwa ada hal-hal yang seharusnya itu sudah masuk dalam perkara ini, tidak apa-apa. Intinya pada video ini, pada channel ini, saya punya tujuan adalah untuk perkara ini cepat selesai, dan kemudian keadilan dan kebenaran dalam perkara ini terungkap. Jadi saya tidak ada maksud yang lain, saya tidak berpihak ke siapapun, atau saya tidak mengusik siapapun dalam perkara ini. Hanya melihat bagaimana jalannya proses ini, mengawal bagaimana proses persidangan upaya hukum peninjauan kembali terhadap terpidana dalam kasus Vina ini, yang menurut saya bahwa perkara ini banyak kejanggalan dan banyak kemudian kekeliruan dalam putusan-putusan hakim sebelumnya. Nah, itu mari kita semua mengawalnya, mari kita saling memberikan informasi yang baru, saling memberikan bukti-bukti yang baru untuk membantu para terpidana yang sekarang masih di penjara. Kalau memang kita punya tujuan yang baik, kita punya niat untuk membantu, ayo kita bersama-sama. Kita tidak ada maksud, saya tidak ada maksud juga pansos di media sosial, tidak. Justru channel ini saya khususkan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat awam dan memberikan informasi-informasi baru terkait dengan hukum, memberikan hal-hal yang kemudian yang dapat dicegah oleh penonton semua yang kemungkinan melakukan suatu perbuatan yang tidak tahu ada pelanggaran, ada ancaman hukumannya. Di sini saya menyampaikan hal-hal yang saya temukan berdasarkan fakta dan data ya terkait dengan kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki yang sekarang ini masih terus rame. Dan apa yang saya sampaikan ini saya bisa pertanggungjawabkan ya, baik dalam video-video saya sebelumnya ya, saya bisa memperlihatkan bukti-buktinya nanti kalau memang ada yang membutuhkannya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita kawal perkara ini sampai tuntas, dan semoga pada video berikutnya saya mendapatkan lagi informasi baru terkait dengan kasus ini. Semoga bermanfaat, dan lagi nanti pada video berikutnya.